Setelah berhasil untuklah mengalahkan penyihir 6 daun, Wang Lin langsunglah mengambil kembali binatangnya. Dan dengan cepat Wang Lin kembali menyegelnya. Alasannya guys, karena untuk binatang tersebut masih belum bisa dikendalikan penuh oleh Wang Lin. Udah gitu binatangnya ada 3 ekor ya. Dan dia hanya bisa untuklah mengendalikan 1 ekor saja. Namun dari semua itu juga energi spiritual dari Wang Lin mulai terhisap dengan begitu cepat. Alasan utamanya lagi, untuk menyerap binatang tersebut membutuhkan energi yang begitu banyak. Sehingga dia memutuskan untuklah menjauh dari sana terlebih dahulu. Dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin memulai terpikirkan kata-kata dari Kamel sembari memotong pohon reinkarnasi menjadi beberapa bagian agarlah bisa masuk ke dalam tas, yang dimana Kamel ini pernah berkatakan ada dukun atau penyihir 7 daun di lantai ketiga. Namun sampai saat ini dia masih belum melihat mereka. Jadi Wang Lin memutuskan untuklah keluar dari sini karena untuk tujuan utamanya telah selesai, yaitu mendapati 2 reinkarnasi. Sesingkatnya, Wang Lin telah melihat pintu keluar. Namun di sana juga ada beberapa boneka penyihir muncul dari kejauhan. Dengan cepat, Wang Lin langsung masuk ke pintu lantai kedua. Akan tetapi lagi, para boneka penyihir tersebut tidak membiarkannya dan mengejar Wang Lin. Namun dia terkejut karena saat di lantai 2, dia tidak bisa merasakan keberadaan dari Wang Lin. Walaupun dia sudah menggunakan teknik seperti akal ilahi, alhasil para boneka jimat langsunglah mengurungkan niatnya. Setengah bulan pun telah berlalu dan masih belum ada yang keluar dari makam abadi. Saat ini Tetua Hu sudahlah terluka parah dikarenakan jiwanya telah tertangkap oleh para penyihir. Dan juga untuk para penyihir ternyata masihlah mengejar-ngejar keberadaan dari Wang Lin yang telah berada di pintu keluar lantai kedua. Kondisinya mereka sedanglah menghadang di lantai kedua guys, agar Wang Lin tidak memasuki lantai pertama. Sedangkan untuk Qiu Shiping yang paling miris dan paling memprihatinkan, dia sekarang sudahlah menjadi boneka dari klan makam abadi. Pada hari ini juga, di pintu masuk lantai ketiga, Wang Lin muncul lagi, yang ternyata selama ini keberadaannya tidaklah diketahui oleh siapapun. Dia telah masuk ke dalam mutiara surgawi yang membuat dirinya tidak dapat dideteksi sama sekali. Lalu dia juga bergegas pergi menuju ke lantai 1. Namun sayangnya saat dia tiba di pintu menuju lantai ke-1, para penyihir tua ini sudahlah menunggunya di sana. Wang Lin cukuplah begitu terkejut dan tidak berani untuklah mundur. Lalu para penyihir tua ini pun bertanya metode yang digunakan oleh dirinya, sehingga dirinya ini tidak dapat diketahui sama sekali. Dan dia berjanji akan melepaskan dia jika dia mau memberitahu tentang metode itu dan menjadi bonekanya. Dan secara tiba-tiba tubuh dari Wang Lin langsunglah mendekat secara perlahan-lahan. Dia menjadi begitu sangatlah bingung mengapa tubuhnya ini bisa bergerak sendiri. Dia dengan cepat mengeluarkan bendera larangan dan pedang surgawi untuklah menyerang. Sayangnya semua serangan yang dikeluarkan oleh Wang Lin tidak ada yang berhasil mengenainya. Lalu Wang Lin berniat mengeluarkan pen alasan ilahi, akan tetapi penyihir tua ini berkata kalau pen alasan ilahi tidak akanlah berguna di sini. Mendengar itu, Wang Lin cukuplah terkejut lagi, dan dia pun mengeluarkan sebuah gulungan yang dimana saat penyihir tua melihatnya, membuat dia langsunglah terdiam sepatah kata apapun. Melihat itu, Wang Lin langsung memanfaatkan jeda tersebut untuklah melarikan diri. Namun karena pintu masuk telah diblokir, dia pun mencari jalan lain, yaitu membuat celah spesial dengan pedang surgawinya. Dan dia pun langsunglah masuk ke dalam. Di saat itu juga, penyihir tua ini mengikuti Wang Lin untuklah masuk ke dalam celah spesial. Tidak ada takut-takutnya. Di dalam celah tersebut, angin yang begitu dingin dan juga begitu kuat mulai menghantam tubuh dari Wang Lin. Dan bisa dikatakan, ini adalah kondisi yang begitu berbahaya karena bisa memadamkan jiwa asalnya. Namun, karena celah spesial merupakan tempat kehampaan, membuat Wang Lin dapatlah menggunakan kompas bintangnya dan dia pun dengan cepat pergi dari sana. Tak lama setelah itu, penyihir tua yang telah masuk serta menahan celah dengan tatonya agarlah tidak tertutup.
Lalu lagi berkata kepada Wang Lin kalau gulungan tersebut mirip dengan harta suci milik klannya, yaitu yang berada di lantai 11, dan dia kembali mengejar Wang Lin. Gila, lantai ke-11, ini baru lantai ketiga aja Wang Lin udah kesulitan ya. Wang Lin yang semakin cepat dan semakin cepat tidak menemukan jalan keluar sama sekali. Lalu dia memanggil kembali God of Slaying Warkariot-nya untuk persiapan jika si penyihir tua ini berhasil mengejarnya, dia akanlah menyerangnya. Singkatnya, persiapannya pun telah selesai dan binatang roh itu terlihat lebih besar. Lalu Wang Lin segera menghentikan kompas bintang yang membuat si penyihir tua yang melihatnya segera untuklah menghampiri. Di saat yang sama, ketika si penyihir tua memasuki akal ilahi Wang Lin, dia pun langsunglah mengaktifkan kereta perang dan seketika binatang roh langsunglah menyerbu ke arah si penyihir tua. Melihat itu, penyihir tua terkejut dan dengan cepat menggunakan tatonya untuklah menahannya. Namun, karena terlalu kuat untuk dalam serangan, membuat dia cukuplah terpental dan menjadi begitu sangatlah kesal. Dia pun membalasnya dan membuat binatang roh terpental juga. Di saat itu juga, Wang Lin kembali mengeluarkan pedang surgawi dan menebas si penyihir tua. Sayangnya itu masihlah belum cukup. Si penyihir tua memberikan balasan yang membuat rasa dingin memasuki jiwa asal dari Wang Lin dan berubah menjadi sebuah benih. Gara-gara ini juga, Wang Lin cukuplah terluka. Dia kembali mengayunkan pedangnya, membuat tatonya kembali ke tubuh si penyihir tua, dan binatang rohnya berhasil untuklah mendekatinya. Melihat binatang roh mendekat, si penyihir tua ini langsunglah mengeluarkan sebuah gelang dan mengeluarkan rune ataupun tato yang dimana rune tersebut merupakan pencerahannya. Seketika, gas hijau muncul yang merupakan sebuah racun, membuat binatang roh cukuplah ketakutan dan memutuskan untuklah kembali ke kereta perang. Selain itu, Wang Lin juga merasakan kalau benih yang ada di jiwa asalnya mulai tumbuh dengan begitu cepat, dan dia pun pergi ke kompas bintang untuklah melarikan diri dari sana. Melihat Wang Lin sedanglah melarikan diri, si penyihir tua langsunglah menyerap kembali tatonya dan mengejar keberadaan dari Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan kesakitan karena benih yang terus tumbuh di dalam jiwa asalnya dan berbagai macam tato mulai terbentuk dan juga menjebak jiwa asalnya. Untungnya, Wang Lin memiliki kompas bintang dan berbagai cara untuklah menahan, karena jika tidak, Wang Lin sudah pasti ditangkap oleh si penyihir tua tersebut. Alasan penyihir tua ini inginlah menjadikan Wang Lin sebagai bonekanya dikarenakan dia tidak bisa melewati lantai 1 karena ya ada sebuah larangan dan juga sebuah perjanjian yang dibuat oleh planet Sujaku, guys. Terlebih juga, Wang Lin ini memiliki banyak sekali harta karun yang sangatlah berguna, membuat dia semakinlah tertarik kepadanya. Apalagi ya Wang Lin cukuplah begitu kuat. Siapa sih yang gak mau menjadikan Wang Lin sebagai bonekanya, guys? Sesingkatnya, sudah 1 bulan lamanya Wang Lin masihlah berada di kehampaan tersebut dan masihlah belum menemukan jalan keluar sama sekali. Selain itu juga, benih yang sudah menjadi tanaman mulai membuat rune yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Alhasil, pikiran dari Wang Lin haruslah terbagi menjadi 2 fokus. Yang satu untuklah menggerakkan kompas bintang agarlah tetap bergerak. Yang satu lagi yaitu menekan kekuatan rune agarlah jiwa asalnya tidak tertutup oleh rune-rune tersebut. Karena jika tertutup, ya sudah pasti Wang Lin akanlah menjadi bonekanya seperti Jiu Xiping. Dan di sini Wang Lin memiliki sebuah rencana, dia inginlah memanggil ketua sekte mayat. Namun karena dia tidak tahu di mana dia sekarang, dia pun mengurungkan niatnya dan mencari cara untuklah menghapus rune tersebut. Lalu dia juga berasumsi kalau rune tersebut kemungkinan adalah elemen kayu karena terbentuk dari tanaman di dahinya, dan dengan cepat Wang Lin mengeluarkan mutiara surgawi atau surga manik-manik dan menaruh bola abu-abu di dalamnya. Dan beruntungnya ya untuk mutiara surgawinya ini memiliki sifat elemen kayu juga. Di saat itu juga Wang Lin mulai menyatu dengan energi spiritual
kepada dirinya untuklah mengeluarkan tanaman di dalam tubuhnya. Akan tetapi, kecepatan kompas bintang tiba-tiba menjadi melambat karena pikiran dari Wang Lin tiba-tiba langsunglah menjadi satu fokus untuk menghilangkan rune tersebut. Sedangkan ya untuk si penyihir tua ini yang berada tepat di belakangnya telah menyadari kalau kecepatan kompas bintang milik dari Wang Lin telah melambat. Dan dia langsunglah menambah kecepatan untuklah menghampiri Wang Lin karena dia sudah tahu Wang Lin sedanglah mencoba untuklah menghilangkan rune yang telah dia tanamkan. Sesingkatnya, surga manik-manik tersebut berhasil untuklah menyerap sebagian dari daun di dahinya. Hal ini membuat Wang Lin cukuplah begitu senang karena setidaknya ada yang namanya proses. Lalu dia kembali untuklah menggerakkan kompas bintang dengan begitu cepat. Di saat itu juga si penyihir tua muncul di tempat Wang Lin sebelum dia benar-benar menghilang. Ditambah dia juga dibuat begitu terkejut karena telah mengetahui Wang Lin telah berhasil untuklah menghilangkan sebagian daunnya. Sehingga dari semua inilah dia semakin begitu kesal dan segera mengejarnya lagi. Dan saat ini, Wang Lin berfokuskan untuklah melarikan diri. Dan dirinya pun merasa begitu beruntung karena mendapatkan kompas bintang serta batu roh yang bisa dia gunakan nantinya untuk membuat dirinya masih bisa untuklah bertahan hidup. Pada intinya, kondisi dari Wang Lin ini mau hidup ya haruslah bertahan hidup. Mau mati ya pasrah saja kepada si penyihir tua ini. Mau mundur ya salah, mau maju juga salah guys. Karena masih banyak sekali beberapa penyihir yang akanlah terus mengejar-ngejarnya. Dan ini baru satu penyihir tua. Dan kemungkinan dia ini berada di tingkat ke-7 ya. Dan saat ini juga si penyihir tua masihlah mengejar-ngejar Wang Lin dengan ekspresi yang begitu kesal. Karena setiap dia menyusul Wang Lin, kompas bintang ini akanlah mengeluarkan cahaya dan langsunglah berteleportasi. Lalu dia pun mulai menyerah untuklah mengejarnya. Wang Lin yang telah menyadari segera menghampirinya. Di saat itu juga si penyihir tua terkejut dan melihatnya dan dia pun langsunglah menyerangnya. Ini Wang Lin anggapannya ngeyel juga ya. Si penyihir tua yang sudah mulai menyerah, tetapi Wang Lin langsunglah berbalik arah serta berkata kepadanya, kok gitu aja nyerah sih? Hal inilah yang membuat si penyihir tua merasa kalau Wang Lin sedanglah mempermainkan dirinya dan memprovokasinya, dia pun langsunglah menyerangnya. Akan tetapi, Wang Lin dengan cepat menggunakan kompas bintangnya dan berteleportasi lagi. Alhasil ya dari semua ini, si penyihir tua kembali termotivasi dan kejar-kejaran kembali untuklah dilanjutkan. Namun sayangnya setelah beberapa hari, dia pun akhirnya benar-benar menyerah karena kekuatan tatonya juga mulai melemah. Tetapi Wang Lin terus-terusan mencoba untuklah memancingnya lagi guys. Namun untuk saat ini keputusan dari si penyihir tua sudahlah begitu bulat. Dia mengabaikan semua provokasi dari Wang Lin. Sontak, Wang Lin juga tidak begitu menyerah. Dia langsunglah mengeluarkan pedang surgawinya dan melayangkan beberapa tebasan ke arahnya. Lantas ya, dia haruslah menahan beberapa serangan dari Wang Lin, tetapi dengan beberapa tebasan dari Wang Lin juga membuat dia begitu sangatlah kesal. Dan setelah sekian banyaknya Wang Lin mengganggu dirinya, dia pun berhasil membuat si penyihir tua ini benar-benar marah besar. Sehingga mereka berdua pun main kejar-kejaran lagi. Ini namanya udah ronde ketiga ya. Namun ya tetap saja Wang Lin tidak bisa untuklah ditangkap dengan begitu mudah. Karena jika sudah mendekat, Wang Lin akanlah berteleportasi dan berteleportasi. Namun tampaknya untuk kali ini, si penyihir tua tidak lagi untuklah menyerah. Dan mereka pun bermain kejar-kejaran terus-menerus. Alasan Wang Lin melakukan semua ini guys, karena ya untuk berada dalam kehampaan itu memerlukan energi spiritual cukuplah begitu banyak. Contoh nyatanya, seperti si penyihir tua ini, rune ataupun tatonya sudahlah mulai menghilang secara perlahan-lahan.
Dan juga untuk Wang Lin, dia telah bisa untuklah mengendalikan dua pikiran secara bersamaan. Yang satu untuklah menghilangkan arun yang berada dalam tubuhnya. Yang satunya lagi yaitu mengendalikan kompas bintang. Jadi selama bermain kejar-kejaran, Wang Lin melakukan semua itu. Walaupun ya terlihat begitu lucu main kejar-kejaran, udah menyerah tiba-tiba didatangi untuklah dikejar lagi. Oke lah, kita akhiri untuklah spoiler kali ini ya guys. Sesuai janji Mimin, kemungkinan untuk di bulan puasa ini ada 2 spoiler yang akanlah Mimin tayangkan. Dan juga ternyata banyak sekali requestan dari kalian untuk buatin spoiler BTTH lah, buatin spoiler dari Shenmue lah, sampai ada yang minta dari spoiler Stellar Transformation. Waduh, sebetulnya sih pengen buat semua spoiler dari Tonghua 11 ini, tetapi tidak mungkin untuk Mimin ambil semua guys. Paling tidak nanti ada 2 Tonghua atau 2 spoiler yang akanlah Mimin ambil, yaitu BTTH dan juga untuklah Shenmue. Tetapi ya, untuk tayangnya kita masihlah belum tahu, itu hanyalah masih wacana. Karena untuk sesi spoiler, ya targetnya dengan orang-orang yang suka spoiler dan paham arti tentang kata spoiler. Contohnya ya seperti kekurangan video, kalian hanya bisa mendengarkan suara, gambarnya tidaklah sesuai, itulah yang namanya spoiler guys. Terkecuali memang sudah ada manhwanya, sudah ada animasi lainnya, itu mungkin bisa ditoleransi dengan digabungkan videonya. Tetapi ya beberapa dari kalian juga tidak ada yang suka. Ya intinya spoiler itu pro dan kontra masing-masing lah ya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.